Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari pengajian kita, kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosanya, Allah jadikan kuburnya daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa Syekh Hadrati Syekh Kasim Muhammad Hashim Ash'ari wa Ki Adlan Ali wa Ki Ishaq Latim wa Ki Jubaidi Musli wa Ki Wahab Hasbullah wa Ki Bisi Samsuri annallaha yataghashahum birrahma wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya balligh والذي ترجى شفاعته لكل هو من الأوالم مقتهم يا رب ولن يضيق الرسول الله جاءوك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana wa fil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man roha ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan wa man roha fi sa'ati saniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man roha fi sa'ati tsalisati faka'annama qarraba kabasan aqranu wa man roha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan. Wallahu a'lam bishawab. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, Allah perkenankan kita semua malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat kumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan melakukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu talabul ilmi. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hilaf kita
perbuatan dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjut kaji kita pada kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin beberapa minggu yang lalu telah kita sampaikan bersama bahwa kita disunnahkan di malam Jumat atau di hari Jumat untuk membaca surat apa? Surat Al-Kahfi. Apa manfaatnya dari surat Al-Kahfi yang kita baca? Dari orang yang membaca itu akan menyampaikan dari bacanya itu cahaya sampai kepada Ka'bah yang di kota Mekah. Nah, bagaimana caranya kita agar dapat melakukan membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin, membaca sholawat, membaca tahlil, itu datang ke masjidnya lebih awal. Jangan datang ke masjid ketika pengumuman mau diumumkan. Pak Muhammad Sukasno sudah naik ke atas, baru ramai ini penuh masjid. Ya, bagaimana sempat kita bisa membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin kalau kita datangnya pas. Kemarin Jumat yang lalu di tempat ini saya baca surat Al-Kahfi, saya baca surat Yasin. Al-Kahfi itu kalau kita hitung bacanya standar itu kurang lebih 12 menit. 12 menit kita baca. Surat Yasin kalau kita baca standar kurang lebih 10 menit. Berarti Yasin, Al-Kahfi ya kurang lebih 22 menit. Berarti kita harus hadir ke masjid kurang lebih jam berapa para jamaah sekalian? Jam setengah 12. Setengah 12 itu kita bisa dapat membaca surat Al-Kahfi, juga dapat membaca surat Yasin, ditambah dengan baca sholawat. Nah, di hari Jumat itu yang harus diperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita sudah baca Yasin, Al-Kahfi, menunggu pengumuman dari pengurus masjid, kita tambah dengan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat itu jaminan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa upiya minad dabi wad dabila wajatil jambi wal jadam wal baros. Orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan jauhkan ia dari penyakit gila, penyakit lepra. Itu manfaatnya. Ya, itu namanya usaha batiniah kita. Minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha. Ya, kalau kita baca itu surat Al-Kahfi di waktu malam Jumat, itu akan menghadirkan malaikat sebanyak berapa? Sab'una alfin, sebanyak sab'una alfin. Ya, sebanyak 70.000 malaikat. Untuk apa? Mendoakan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma malaikat itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan masjid ini nggak muat dari jumlah malaikat. Bahkan mungkin sampai ke kapling-kapling, sampai ke rumah-rumah kita. Karena kita nggak lihat, mereka hadir kalau kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Untuk apa mereka mendoakan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu yang namanya penyakit dabila? Dabila itu daun fi jaufil batni, yaitu penyakit yang ada di tengah perut. Apa itu penyakit tengah perut? Lambung, ya. Penyakit lambung. Kalau sekarang barangkali penyakit
tipes ya. Tipes dari apa? Lambung ya yang kena ya. Iya. Itu manfaatnya. Jadi kalau orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, itu akan menjauhkan dia dari penyakit lambung, penyakit di tengah perut, dan juga menghadirkan malaikat untuk mendoakan orang yang membaca surat Al-Kahfi. Au daun asyaddu harrin fil batni, atau penyakit yang amat panas di perut. Kalau penyakit panas apa yang di perut? Apa, Pak? Apa penyakit yang panas di perut? Yang amat panas di perut? Apa namanya kalau penyakit kedokteran? Atau di lingkungan kita apa namanya? Ada nggak sekarang namanya apa? Yang sangat panas di perut. Apa ya namanya penyakitnya ya? Ini manfaat orang yang rajin membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat akan dijauhkan dari penyakit yang amat panas berada di dalam perut. Ya. Awil kolbi atau berada di hati. Nah, ini manfaatnya. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Al-Qur'an yang kita baca. Jadi surat apa saja boleh yang kita baca di malam Jumat atau di hari Jumat. Tapi ini yang sangat dianjurkan oleh Nabi di malam Jumat atau di hari Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi dan juga surat Yasin. Ini apa? Kalau kita datang lebih pertama, kemarin saya hadir ke masjid 11:30 kurang. Jamaah sudah ada. Banyak juga yang datang ke masjid ini. Cuma datangnya nggak di depan, datangnya di pojok sana. Ya, depannya kosong. Yang ada cuman Pak Muhammad Kasno yang di depan sini. Yang di sana pojok sana ada. Padahal Nabi perintahkan kepada kita, kalau kita hadir sholat Jumat di hari Jumat, itu kalau datang lebih pertama, diperintahkan, disunnahkan oleh Nabi berada pada saf pertama. Siapa itu yang dianjurkan untuk saf pertama? Orang dewasa. Ya, kalau anak-anak kita sudah datang 11:30, jangan di depan. Ya, orang yang dewasa, ya, yang pakaiannya rapi, yang pakaiannya orang niat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ada orang sholat Jumat pakaiannya pakai kaos, pakai celana lepis, nggak pakai peci, datangnya belum ada orang. Bagaimana orang seperti ini? Boleh di depan. Tapi kalau ada orang yang lebih bagus, rapi, pakaiannya baju putih, ya, pakai sarung, pakai peci, pakai sorban, usahakan datang di depan. Nah, karena hari Jumat itu merupakan hari raya yang wajib dimuliakan dari umat Nabi besar Muhammad SAW, yang namanya hari raya mingguan. Nah, kalau Idul Adha, Idul Fitri itu hari raya sunnah bagi umat Nabi Muhammad. Tapi ada hari raya yang wajib dimuliakan, yaitu hari Jumat. Bagaimana pahalanya bagi orang yang datang awal lalu mengisi saf yang pertama? Apa pahalanya? Jaminan dari Nabi besar Muhammad SAW. Man roha fil jum'ati pisaatil ula. Siapa orang yang datang di hari Jumat pada saf pertama, pada waktu pertama, artinya saf pertama, pakaan nama korroba badanatan, seperti orang berkorban unta. Cuman pahalanya nggak kelihatan. Kalau tahu itu pahalanya kelihatan, besarnya, banyaknya seperti orang berkorban unta, mungkin orang kapling ini berbondong-bondong untuk datang ke masjid, tapi nggak kelihatan. Akhirnya di rumah aja dulu, santai dulu dah, belum pengumuman. Pak Muhammad Kasno pengumumannya nanti jam 12 kurang 5 menit, ya, atau jam 12 kurang 10 baru jalan
yaitu jam 11.45. Bagaimana kita bisa dapat yang namanya pahala daripada keutamaan surat Al-Kahfi? Jadi orang yang berada pada saf pertama di hari Jumat itu seperti orang yang berkurban, yaitu korban unta. Yang kedua, saf yang kedua, waman roha pisaatil saniyati pakaan nama koroba barkorotan. Siapa orang yang sholat di hari Jumat berada pada saf kedua, seakan-akan dia korban, yaitu sapi atau kerbau atau sesuatu yang sejenis dengan sapi, ya kerbau. Ya di Indonesia itu kerbau. Apalagi yang sejenis dengan sapi? Nggak ada ya. Sapi, kerbau, iya itu. Yaitu pahalanya seperti orang berkorban sapi. Sapi itu harganya ya paling murah 15 juta. Iya. Yang paling mahal bisa setengah miliar ya. Iya. Waman roha pisati salisati, siapa orang yang sholat Jumat berada pada saf ketiga, pakaan nama koroba kabsan akronu, yaitu seperti orang yang berkorban kambing yang tanduknya bagus ya. Artinya kambing kalau sini di Indonesia kambing apa? Kambing Garut ya. Kambing Garut ya. Kambing yang tanduknya bagus, ya harganya juga bagus, itu kabasan akronu ya. Kambing kibas yang harganya mahal, itu kalau kita berada pada saf ketiga. Waman roha pisaatir rabiati, siapa orang yang sholat Jumat pada saf keempat, pakaan nama korrobat dadajatan, siapa orang yang sholat pada saf keempat seperti orang korban ayam. Iya. Dari kambing turun ke ayam. Kalau kambing itu harganya di Indonesia kisaran 3 juta sampai 5 juta. Nah kalau ayam 50.000 sampai 100.000. Iya. Tinggal pilih kita ngelihat diri kita dah. Kita berarti selama ini kalau kita sholat Jumat berada pada saf ketiga apa keempat, kita tinggal pilih. Berarti kita akan mendapatkan pahalanya seperti apa? Apakah seperti sapi? Apakah seperti ayam? Tergantung dalam kita melaksanakan ibadah hari Jumat. Waman roha pisaatil khamisati pakaan nama koroba baidotan, siapa orang yang sholat Jumat berada pada saf kelima seperti orang yang korban telur. Iya, anaknya ayam. Ya, yang tadi ayam harganya 50 sampai 100.000, nah diganti dengan harga telur. Kalau itu berada pada saf kelima seperti orang berkorban telur. Telur itu harganya berapa kalau di Indonesia? 2.000 ya. Satu telur ini. Ya, kita seringan berada di saf keberapa nih, jamaah sekalian? Tinggal nanya diri masing-masing dah. Iya. Masing-masing tanya diri kita. Wah, saya kalau hari Jumat berada saf kedua, berarti saya golongan orang yang berkorban sapi. Wah, saya berada pada saf ketiga, berarti saya pada golongan orang yang berkorban kambing. Kalau saya berada pada saf keempat, berarti saya seperti orang mendapatkan pahala orang yang berkorban ayam. Nah, kalau kelima itu seperti telur. Fa'idha kharajal imamu tufiyat sufufu wa rufiat al-aqlam. Apabila si imam, si khotib telah datang ke masjid. Ya, datang ke masjid. Si khotib itu atau si imam datang ke masjid. Tufiyat sufufu wa rufiat aqlam. Nah, malaikat pada saat itu ngangkat udah catatan pahala ya bagi jamaah yang sholat Jumat. Makanya kalau di masjid-masjid itu ketika seorang khotib itu sudah datang ke masjid, dia nggak
nggak di tempat sini, biasanya ada tempat tersendiri di sini ya. Dia berada di masjid, tapi posisinya tidak di dalam masjid sini. Barangkali ada di sekretariat di mana atau di mana. Kalau masjid kita memungkinkan untuk itu, tapi kalau tidak memungkinkan untuk itu, ya seperti biasa kita sholat di sini. Nah, kalau si khotib sudah datang ke situ, maka rufi'at al-aqlam, maka diangkat catatan malaikat. Ya sudah nggak nyatat lagi nih. Oh si A, Pak Ahmad, dia pada sab kelima udah nggak dapat hitungan pahala itu karena malaikat sudah ngangkat itu. Berarti lebih kecil daripada telur. Lah lebih kecil dari telur apa? Hah? Ada yang lebih kecil dari telur? Yang harganya lebih kecil dari telur? Apa? Telur puyuh ya. Telur puyuh. Telur puyuh? Kalau telur ayam kan 2.000. Kalau telur puyuh? Gope ya. Gope. Iya. Itu sampai seperti itu. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dahulu tidak diberikan seperti umat Nabi besar Muhammad. Umat-umat dahulu umurnya panjang-panjang. Antara 200-300 tahun. Tapi umur umat Nabi Muhammad baina sab'in wa sittin. Umur kita itu antara 60 sampai 70 tahun ya. Itu umur kita, umur umat Nabi Muhammad. Tapi ibadahnya, ketaatannya bisa melebihi umat-umat dahulu. Kalau tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, beribadah itu mengikuti bimbingan para ulama, bimbingan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang perkara perkara ini nggak kelihatan. Nah, di dunia itu diberikan nih kalau melakukan ini pahalanya seperti ini. Kita diangkat supaya giroh untuk ibadah kepada Allah. Nih kita nih dari rumah kita kan rajin jamaah ke masjid Baitur Rahmah. Bagaimana supaya kita dapat pahalanya? Itu ada 3. Ini 3 pahala kalau kita lakukan dapat pahala haji dan umroh. Ini sering saya sampaikan. Yang pertama, man kharaja min baitihi mutahhiran li sholatil maktubah kana kahaji wal umroh. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk melakukan ibadah, pergi kemana? Ke masjid atau ke musola. Ya, di Indonesia itu 2, masjid atau musola di Indonesia. Tapi kalau di Madinah, di Saudi nggak ada yang namanya musola, yang ada masjid. Tapi kalau kita di Indonesia ada yang namanya musola atau masjid. Apa bedanya musola dan masjid kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu, kalau musola nggak dipakai sholat Jumat, tapi kalau masjid dipakai sholat Jumat. Nah, kalau yang dipakai Jumatan itu namanya masjid jami. Ya, kalau nggak dipakai Jumatan namanya masjid, tempat sujud. Tapi kalau di Indonesia, kita di Indonesia dibedakan. Kalau nggak dipakai sholat Jumat namanya musola. Kalau dipakai sholat Jumat namanya masjid. Iya, itu bedanya. Padahal sama-sama, cuman bedanya yang satu dipakai Jumatan, yang satu tidak dipakai Jumatan. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk berjamaah dari rumah dalam keadaan punya wudu, dari rumah wudunya di rumah, bukan wudunya di masjid, lalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Berarti ketika si imam mengucapkan saufa tadilu, mohon lurus dan rapatkan saf, kita sudah ada di masjid tuh, ngikut barisan. Ya, ngikut barisan. Ya, itu Nabi SAW sampaikan, pakaan nama hajan wa umrotan, man kharaja min baiti mutahhiran ila sholatil maktubah pakaan nama
Pakaan nama hajjan wa umrotan. Siapa orang yang keluar dari rumah dalam keadaan punya wudu, mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dia akan mendapat pahala seperti orang haji dan umroh. Cuman kudu istiqomah. Ya, bukan sekali, bukan 2 kali, selalu ya. Ketika berjamaah mendapatkan takbiratulnya ihram imam. Ini sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya. Ini dapat pahala haji dan umroh. Iya. Nah, ini yang kedua, ini yang rada berat nih, rada berat. Ini ngelihat orang itu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya tinggi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Man kharaja min baitihi mutakhiran li sholatil ghadati pakaan nama haji wal umrah tamaman. Siapa orang yang keluar dari rumah, siapa orang yang berangkat dari rumah dalam keadaan punya wudu untuk sholat subuh berjamaah, berjamaah ya, pakaan nama hajjan wa umrotan tamaman, akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna ya, mabruron atau makbulatan, akan mendapat pahala haji dan umroh dengan sempurna. Ini sholat subuh. Kita yang berat sholat apa Pak jamaah? Subuh paling berat. Saya pribadi saya akui paling berat itu jamaah sholat subuh paling berat memang ya, paling berat sholat subuh. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan sebelum si muadzin mengumandangkan azan ya. Nah, kalau sebelum muadzin mengumandangkan azan, kita sholat itu bisa niat sholat tahajud ya. Sekarang subuh kan jam berapa Pak? Jam 4:40 ya. Kita datang ke masjid, kita datang itu jam 4 ya, udah sampai masjid, bisa niat tahajud, bisa niat tahajud ya, niat tahajud di masjid ya. Itu pahalanya seakan-akan mendapatkan ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Nah, kalau kita mendapatkan azannya muadzin di waktu sholat subuh di masjid ini, lalu kita sholat sunat qobliyah subuh itu ya 2 rakaat, itu khairud dunya wa ma fiha. Sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Harta kita nggak seberapa, barangkali hanya cukup, tapi kita termasuk orang yang paling kaya ketimbang konglomerat. Kenapa? Karena kita bisa sholat subuh berjamaah. Lalu sebelum kita melakukan sholat subuh berjamaah, disunahkan kita untuk membaca tasbih. Di sini mudah-mudahan sudah diamalkan belum ya? Jadi setelah si muadzin mengumandangkan azan, sholat subuh, sholat qobliyah 2 rakaat disambung dengan membaca tasbih sebanyak 100 kali baru qomat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini zikir dibaca sebelum kita melakukan sholat subuh berjamaah. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 100 kali. Kalau kita sudah qobliyah, langsung membaca tasbih sebanyak 100 kali, ditutup dengan istighfar. Apa fadilahnya? Allah akan mudahkan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, rezeki yang halal, teman yang baik. Ya, itu kalau kita rajin baca tasbih, ditutup dengan membaca istighfar waktu sebelum melakukan sholat subuh berjamaah. Ini tradisi ini sudah dilakukan di daerah Gandul, daerah Ciganjur, daerah Depok, itu udah rata semuanya. Jadi habis
Adzan, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, langsung baca tasbih 100 kali, baru qomat. Ya, hampir semua masjid udah seperti itu. Ya, puji-pujiannya baca tasbih. Karena fadilahnya siapa orang yang membaca tasbih dan istighfar 100 kali sebelum sholat subuh berjamaah, Allah akan mudahkan dia mendapatkan rezeki yang halal. Ya, baru selesai itu yang mau kerja ya kerja, yang mau dagang ya dagang. Syukur-syukur sampai di masjid itu diisi dengan sholat isyraq. Ya, sholat isyraq itu kira-kira jam 6 ya, jam 6-an ya. Jam 6 baru pulang ya. Kalau kita barangkali yang masih aktif, kita kerja sebelum jam 6 kita sudah berangkat, ya nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang waktunya leluasa, jangan tinggalkan yang namanya sholat isyraq. Saya pribadi yang namanya sholat isyraq jarang melakukan. Kenapa? Karena saya berangkat, biasanya saya berangkat itu jam 6:15 ya, jam 6:15 atau jam 6:20. Habis subuh pulang dulu, mandi dulu, apa dulu baru berangkat ya. Kalau waktu kita leluasa, usahakan meninggalkan masjid, selesai kita sholat subuh berjamaah, menunggu datangnya sholat isyraq. Waktu isyraq diisi dengan ibadah. Boleh baca sholawat, boleh baca Al-Quran, boleh baca buku. Bukan datang sambil menunggu datangnya waktu isyraq ngobrol apa saja. Ngobrol lah perkara-perkara ibadah. Nggak ngobrol perkara ibadah, baca Al-Quran, baca istighfar, baca sholawat sampai datangnya waktu isyraq. Nah, seperti itu. Ini mudah-mudahan kita usia-usia yang sudah lanjut, yang usianya sudah 60 tahun ya, barangkali sudah pensiun, daripada di rumah tidak melakukan sesuatu, lebih baik pulang dari masjid, yaitu setelah melakukan sholat isyraq. Ini keutamaan ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat dahulu. Kenapa nggak diberikan kepada umat dahulu? Karena mereka umurnya panjang-panjang. Tapi umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan di antara kita belum sampai 60 juga sudah ada yang pulang ke rahmatullah. Ada juga yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau melakukan ini, insya Allah itu Allah akan berikan kemudahan ketika sakratul maut. Dan dia akan mendapatkan beberapa keutamaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi mari kita muliakan hari Jumat. Kita gembira dengan datangnya hari Jumat. Kita persiapkan diri kita untuk memuliakan hari Jumat. Jangan jadikan hari Jumat itu sebagaimana hari-hari biasa ya. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu di Pondok Pesantren Tebuireng, beliau itu kalau hari Jumat sekolah di pesantren-pesantren NU itu hari Jumat libur. Ya. Kalau kita kan sekolah liburnya hari Ahad, hari Minggu. Tapi kalau pesantren-pesantren Nahdliyin, pesantren-pesantren NU itu liburnya hari Jumat. Kenapa liburnya hari Jumat? Karena hari Jumat itu hari raya, supaya masyarakat, supaya para santri, supaya mereka sambut itu hari Jumat dengan bermacam-macam aktivitas ibadah ya. Ya, yang dagang biasanya hari Jumat itu dagangnya nggak sampai jam 11, hanya sampai jam 9 sudah tutup tokonya, karena memuliakan hari Jumat ya. Santri nggak sekolah supaya mereka cepat-cepat datang ke masjid. Kalau hari-hari biasa di pesantren-pesantren NU itu, kalau zuhurnya jam 12, mereka baru keluar sekolah itu jam 12:15. Sholat zuhurnya jam 12:30 ya. Itu seperti itu. Tapi hari-hari Jumat, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu
Muassis Nahdlatul Ulama meliburkan santrinya aktivitas sekolah, yaitu diisi dengan apa? Supaya santri itu hari Jumat fokus untuk memuliakan hari Jumat dengan bermacam-macam ibadah. Kalau punya orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah meninggal dunia, kita tidak ada aktivitas hari Jumat, kita ziarah kubur. Selesai ziarah kubur, kita punya teman orang tua kita yang masih hidup, masih ada, kita ziarah, kita silaturahmi ke rumahnya. Ini anjuran para ulama yang bersumber dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Jumat itu hari raya umat Islam, hari raya yang wajib dimuliakan oleh umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasannya seperti itu. Kalau pesantren-pesantren liburnya hari Jumat karena supaya para santri memuliakan hari Jumat dengan bermacam-macam aktivitas ibadah. Karena pesantrennya libur sekolah, libur kegiatan formalnya, masyarakat pun akan ikut karena lingkungannya sudah seperti itu. Tapi kalau kita di Jabodetabek, ya wilayah berdekatan dengan Jakarta, ya usahakanlah hadir ke masjid minimal banget setengah 12 sudah sampai ke masjid supaya bisa membaca amaliyah yang dianjurkan di hari Jumat, membaca Al-Kahfi, membaca surat Yasin, membaca sholawat. Iya, itu di hari Jumat dianjurkan itu. Iya. Seperti itu ya. Jadi muliakan hari Jumat. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perlahan-lahan dengan umur yang kita miliki yang sedikit ini, kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga, kita amalkan perlahan-lahan semampu kita amaliyah untuk memuliakan hari Jumat supaya hajat-hajat dunia kita dikasih mudah oleh Allah, hajat akhirat kita Allah iringi dengan ampunan dosa, supaya Allah kumpulkan kita dengan orang-orang baik, supaya Allah berikan rezeki kita rezeki yang halal dengan cara usaha batiniah dan usaha lahiriah. Usaha lahiriah kita usaha, ada dagang, ada kerja, ya ada yang jadi biro jasa, itu usaha lahiriah. Tapi usaha batiniah dengan memperbanyak membaca doa, dengan memperbanyak mengamalkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Mudah-mudahan menjadi sugesti, menjadi semangat kita untuk memuliakan hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Dari apa yang saya sampaikan, barangkali ada yang ingin disampaikan, mangga silakan. Yuk. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, apa arti amal ma'ruf nahi munkar? Amal ma'ruf nahi munkar yaitu amal ma'ruf mengajak diri kita, keluarga kita dan saudara kita dan lingkungan kita untuk melakukan kebaikan. Itu artinya amal ma'ruf. Pertama, amal ma'ruf itu berangkat dari diri kita dulu. Iya. Kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, dalam rangka amal ma'ruf harus qudwah, membuat contoh kepada anak, kepada cucu. Umpama kita seorang eyang, seorang kakek, mau berangkat ke masjid berjamaah 5:30 atau jam 6 kurang seperempat, kita sudah rapih, sudah pakai baju koko, sudah pakai sarung, ya sudah pakai bawa sorban. Kita ngomong sama cucu kita, nak dikit lagi azan, yuk ke masjid yuk ikut eyang. Itu namanya amal ma'ruf, ya. Wah iya itu si mbah itu sudah berangkat ke masjid. Anak muda ngelihat, wah iya si mbah semangat amat. Akhirnya anak muda ngikut ke masjid. Itu namanya amal ma'ruf dengan contoh.
Jadi amal ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan dengan contoh, dengan lisan dan dengan perbuatan. Ya, kalau kita dengan contoh, anak kita nggak paham, cucu kita nggak paham, ya dengan lisan, dengan diajak, ayo nak, dikit lagi maghrib, ayo ikut mbah, atau di jalan ketemu anak-anak, anak muda, nak dikit lagi maghrib, ayo yang belum mandi segera mandi, segera wudu, berangkat ke masjid. Itu namanya mengajak kepada kebaikan. Itu namanya amal ma'ruf. Segala apapun yang membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia itu termasuk bagian daripada amal ma'ruf. Artinya perbuatan baik. Perbuatan baik ya. Ya, di perbuatan baik. Kita sebagai orang tua ada kerja bakti. Ya, barangkali kita orang tua sudah nggak gagal untuk kerja bakti, ngajak yang muda, ayo kita kerja bakti, itu juga bagian daripada amal ma'ruf ya, membawa sesuatu yang pada kebaikan, itu namanya amal ma'ruf. Nahi munkar, mencegah daripada yang buruk, apa saja yang nggak baik di dalam masyarakat, ya kita cegah. Paling gampang ini contoh ya. Kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, seorang kakek, ngelihat anak kita, ngelihat cucu kita, ngelihat keponakan atau anak tetangga lagi nongkrong di pos satpam main HP. Ya, udah jam 10:30, udah jam 10:30. Apa kata kita? Nak, udah malam, ayo pulang tidur. Itu namanya mencegah daripada kemungkaran. Itu paling kecil ya. Itu. Kalau yang besar-besar sedikit mah mencegah orang. Kalau yang besar-besar barangkali yang ada orang mabok atau apa, itu kita cegah. Itu yang besar. Tapi yang berangkatlah dari yang kecil, berangkatlah dari lingkungan kita, berangkatlah dari keluarga kita, berangkatlah dari keponakan kita, dari yang kecil. Nahi munkar kita cegah. Ya, anak sudah waktunya belajar. Jamnya jam belajar pada Isya, anak sudah nongkrong di jalan. Nah, pulang, memangnya nggak ada PR di sekolah? Emangnya nggak ada tugas dari bu guru, pak guru? Ayo pulang belajar. Itu termasuk bagian daripada amal ma'ruf nahi munkar. Dari yang kecil aja dulu, ya. Dari yang kecil, dari lingkungan, keluarga, tetangga. Kalau kita sudah membiasakan itu, lingkungan kita bagus, rumah tangga kita bagus, anak kita bagus, maka lingkungan itu akan mendapat keberkahan. Kita orang tua, kita ayah, kita kakek pernah menanamkan kebaikan, mengajarkan amal ma'ruf, diikuti oleh orang, diikuti oleh yang muda-muda. Jadi tradisi kebaikan di lingkungan kita nih Pondok Cabe. Ya, kalau mau maghrib setengah 6 anak-anak sudah berangkat ke masjid, kita sudah pulang ke rahmatullah, sudah berada dalam kubur, kita dapat pahala ngalir dengan sabab ya lingkungan kita senang ke masjid. Dulu yang ngajak siapa? Oh, itu Pak Haji Ahmad yang mulai itu. Ya, orang pada senang ke masjid, senang ke musola. Itu jadi amal jariah yang ngalir walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Atau orang nggak mengerjakan keburukan, dengan sababiah kita melarang di awalnya. Oh dulu ini zamannya Pak Haji ini kalau begini nih nongkrong di pos nggak boleh main kartu. Terus anak-anak ikutin tuh terus sampai sekarang. Maka kalau kita sudah berada dalam kubur, itu tradisi yang diikuti oleh generasi kita, itu menjadi amal jariah, namanya nahi munkar. Jadi amal ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, nahi munkar itu mencegah orang untuk melakukan keburukan. Itu namanya nahi munkar. Berangkat dari yang kecil, dari lingkungan rumah tangga, lingkungan saudara, lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan lingkungan kita dengan kita melakukan tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu dengan mengikuti petunjuk dari Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan lingkungan kita Allah jaga,
Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim wa'fanna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.